Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mari kita belajar bersama-sama untuk mengkaji manajemen dalam perspektif Islam. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia dan dampaknya di akhirat. Islam mengajarkan kepada kita semua bahwa semua perbuatan di dunia pastinya akan berdampak terhadap akhirat. Semua ketentuan diarahkan agar setiap orang dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Secara bahasa, manajemen dalam konteks Islam sering dikenalkan dengan idarah, yang makna padanannya sebagai manajemen. Menurut Ahmad Mustafa mengatakan bahwa manajemen adalah sepadan dengan idarah, berasal dari kata dara yang berarti berjalan di sekitar. Sedangkan kata manajemen sendiri dari bahasa Itali managere, yang berarti mengendalikan, dan dalam bahasa Inggris kemudian melahirkan kata manajemen yang berarti seni, pola bekerja melalui orang lain atau proses planning, organizing, activating, controlling, dan lain sebagainya. Banyak sekali perilaku manajemen yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari awal perjalanannya sampai akhir, kemudian diwujudkan dalam bentuk-bentuk teori. Nah, antara lain manajemen Islami mengarahkan untuk menunjukkan sasaran, menentukan tujuan utama, yakni akhlakul karimah. Jadi yang diajarkan antara lain bentuk manajemen yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Kemudian yang kedua, menentukan skala prioritas dalam ikhtiar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan dalam Islam jelas, tauhid, mengesahkan Allah, mencintai Allah, menyukai Allah. Kemudian yang ketiga, penekanan dalam bidang ekonomi, menekankan pada pentingnya zakat dan pendistribusiannya kepada umat miskin yang paling dekat dengan Allah. Maksudnya mereka, masyarakat miskin itu sangat dekat dengan Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah juga adalah menentukan tim ahli dalam menentukan arah dan kebijakan. Kita lihat tim tersebut antara lain adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah juga menentukan tim pelaksana dalam menjalankan wewenang, terutama pada tugas pokok dan fungsi pemerintahannya. Dalam pemerintahan lihat Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah, Zubair, kemudian Mughirah, kemudian Zaid bin Thabit, dan Naji'ah At-Tawafi, dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian peletakan Hajar Aswad melibatkan banyak orang, padahal pada saat itu sesungguhnya yang memenangkan perlombaan adalah Rasulullah SAW. Dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka untuk mendamaikan seluruh umat dari berbagai suku dan golongan, Rasulullah lebih mengedepankan kerjasama. Kemudian modal utama untuk membangun kehidupan Rasulullah, modalnya adalah kejujuran, atau dikenal waktu itu dengan Al-Amin. Kemudian dalam strategi komunikasi dakwah, pola yang dikembangkan oleh Rasulullah adalah tertutup dan terbuka. Tertutup dalam kondisi tertentu dan terbuka dalam kondisi tertentu pula. Jadi itu strategi komunikasi Rasulullah SAW.
Itu tadi gambaran-gambaran kecil dalam bidang pemerintahan, dalam bidang bisnis, dalam bidang sosial. Rasulullah memanage pola kehidupan, pola pemerintahan seperti itu. Itu sebagian kecil saja. Kemudian kita akan melihat bahwa di Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Nah, walaupun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, dari sisi hakikat nilai-nilai yang terkandung di dalam tata kehidupan Pancasila Undang-Undang 1945 juga menunjukkan bahwa kecenderungan kegiatan keagamaan muncul di situ. Salah satunya dalam Pancasila untuk pasal pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa tugas negara adalah untuk mencerdaskan, kemudian ini juga sejalan dengan yarfa'in lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang berilmu itu Allah akan mengangkat derajatnya. Yang kedua, kemakmuran. Jadi tugas penyelenggara negara di Indonesia adalah bagaimana mencerdaskan, kemudian bagaimana memakmurkan masyarakatnya. Nah, ini sesungguhnya nilai-nilai ini kan semuanya ada di dalam nilai-nilai agama Islam yang landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Makanya kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Umat terbaik adalah mereka yang bisa berkarya untuk sesama. Ini konsep yang memang dari sisi dasar negara Indonesia tidak menyatakan Islam, tetapi dari sisi value nilainya sangat Islami dalam tataran konsep. Bagaimana prakteknya? Monggo panjenengan sendiri kemudian yang melihat itu ke dalam realitas keseharian. Dalam memanage sebuah perusahaan, sebuah organisasi, yang terpenting adalah berpegang selalu kepada aturan Islam agar apa? Agar tujuan yakni bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat tercapai. Manajemen merupakan bagian kecil dari ajaran-ajaran agama Islam. Manajemen dengan agama memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan, karena dengan memanage suatu kegiatan organisasi sekaligus juga menjalankan syariat Islam. Karena sesungguhnya dalam Islam antara dunia dan akhirat memiliki interrelasi dan interkoneksi. Interrelasi artinya hubungan perbuatan yang dilakukan di dunia ketika baik akan dicatat sebagai pahala oleh Allah, dan jika buruk akan dicatat sebagai dosa, atau yang tidak kedua-duanya tetap tercatat. Jadi sesungguhnya nggak ada pemilahan dalam manajemen Islami itu, ini perbuatan dunia dan ini perbuatan akhirat. Sedangkan interkoneksi adalah perbuatan yang dilakukan di dunia akan berdampak pada kehidupan di akhirat selanjutnya. Maksudnya kebaikan akan berdampak pada kebaikan pada masa selanjutnya dalam kehidupan ini. Hanya saja Allah yang Maha Tahu akan diberikan pada saat waktu kapan sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Manajemen dalam perspektif Islam lebih dekat kepada pemaknaan tentang ruang dan waktu, niat, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas, yang dilandaskan atas penafsiran nilai-nilai yang ada dalam teks Al-Quran maupun hadis. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dipesankan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian ada juga dalil
hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqon, tepat, terarah, jelas. Innallaha yuhibbu idza amila hadakumul amala ayyutkinah. Ini pesan dari Rasulullah agar kita melakukan sesuatu itu secara terarah, jelas, dan tuntas. Jangan sampai yang sederhana-sederhana itu kita lakukan karena dianggap sederhana secara acak, kemudian hasilnya tidak jelas, prosesnya tidak jelas. Ini harus dihindari oleh kita. Dalil di atas tadi, hadis riwayat Tabrani, dapat diartikan memberikan pilihan diksi itqon yang dapat berarti mengatur dengan indah, tersusun sempurna untuk memperoleh hasil yang maksimal yang ditetapkan dalam perencanaan. Ingat, ada konsep-konsep perencanaan dalam Islam yang jelas akan mengarahkan kepada kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang manfaat bagi orang banyak. Fungsi manajemen Islami merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki hubungan atau keterkaitan antara satu dan lainnya dalam setiap kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut antara lain adalah untuk mengelola ruang dan waktu, niat, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas dalam setiap kegiatan agar bernilai di dunia sebagai prestasi dan di akhirat sebagai sebuah kebaikan yang diwujudkan oleh Allah dalam bentuk pahala. Adapun fungsi manajemen Islami memiliki 4 aspek utama. Fungsinya 4 aspek utama, yakni yang pertama adalah niat. Islam memandang goal sebuah perbuatannya adalah niatnya. Jadi berhasil atau tidaknya apabila niatnya baik, itu dianggap berhasil dan bisa dipertahankan dalam seluruh proses ikhtiar tersebut. Jadi niat baik dari awal sampai akhir. Niat diposisikan sebagai sebuah perencanaan universal, mulai dari nama kegiatan, kemudian visi, misi, prosedur, dan sasaran. Kemudian fungsi yang kedua adalah ikhtiar. Jadi yang pertama niat, yang kedua ikhtiar. Ikhtiar adalah realisasi usaha dari niat. Ikhtiar dilakukan secara terus-menerus dan cepat agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah sebagai tawakal. Jika niat sudah tertata baik, ikhtiar telah maksimal, barulah tawakal muncul sebagai bentuk penyerahan diri kepada Sang Khalik. Jika sudah tertata dengan baik, ikhtiar telah maksimal, barulah tawakal muncul secara dalam bentuk penyerahan diri kepada Allah, kepada Sang Khalik. Sikap tawakal akan mendatangkan ketenangan jiwa. Kemudian yang keempat adalah ikhlas. Baik buruk datangnya dari Allah. Apapun hasil adalah akhir dari pelaksanaan. Kata akan membentuk perilaku kehidupan kita. Ini yang kemudian ikhlas membangun jiwa kita untuk menerima apapun bentuk pemberian dari Allah. Di antara sekian penyebab kebahagiaan, salah satunya adalah ikhlas kepada Allah. Ini sebabnya sangat urgen kita berbuat kecuali karena Allah semata. Karena jangan pernah tatkala akan berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang lain. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manajer yang mampu mengelola semua aspek kehidupan dan sungguh merupakan suatu kejadian yang spektakuler Nabi Muhammad muncul di permukaan ini. Beliau digambarkan oleh sebagian penelaah sejarah sebagai seorang yang umi, seorang yang biasa-biasa saja, namun kemudian prestasinya melampaui yang lain.
Nabi Muhammad mampu membentuk suatu peradaban terbesar hanya dalam kurun waktu 23 tahun. Waktu yang sangat singkat untuk membentuk peradaban yang begitu kokoh dan tersebar luas hingga saat ini. Peradaban masyarakat Madinah adalah gambaran keberhasilan Rasulullah SAW dalam memanage negara dan masyarakatnya. Keindahan dalam hubungan sosial, kehangatan hubungan muhajirin dan ansor, saling menghargai satu sama lain, persatuan, ketertiban, kemakmuran tampak jelas di Madinah. Nah, ini yang kemudian menjadi sandaran bagi para ilmuwan saat ini. Bisa saja kita membuat konsep tentang Madinah Mukarramah. Kemudian karena Al-Quran kebenarannya bersifat mutlak, namun narasinya masih sangat umum, maka dibutuhkan cara menafsirkan yang keberadaannya menjadi dapat diimplementasikan hari ini. Banyak dari kita mengkaji Al-Quran hari ini, tetapi dari sisi tafsir dan pola-pola tafsir dikatakan benar, namun sangatlah sulit ketika diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa para ilmuwan butuh energi besar untuk mengkaji Al-Quran? Karena Islam sudah mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran hakiki adalah milik Allah. Manusia tugasnya mengkaji dengan pengalamannya, dengan ilmu pengetahuannya, dengan kondisi psikologi seseorang, dengan sosiologi seseorang, hubungan antar ayat, hubungan ayat dengan ayat. Ini kebenarannya tetap masih nisbi, kebenarannya masih relatif, masih bisa dikaji oleh ilmuwan tafsir lainnya. Nah, ini kemudian yang membuat ruang kajian dalam Islam itu menjadi sangat luas. Karena apa? Sesungguhnya kebenaran hakiki adalah milik Allah. Banyak contoh kasus bagaimana orang menafsirkan tentang realitas kehidupan dengan potret kalam suci dari Allah, kemudian hasilnya berbeda-beda. Apabila kita melihat sejarah, umpamanya penafsiran Al-Quran, jika disertai dengan emosi, hasilnya juga akan menjadi berbeda. Jika kepentingan organisasi yang lebih didahulukan, itu juga hasilnya juga akan berbeda. Jika disertai hal-hal yang kurang baik, kurang ikhlas, juga hasilnya berbeda juga. Ingat, beliau Ali bin Abi Thalib terbunuh atas pemahaman seorang hafid, seorang yang hafal Quran, yang menafsirkan dengan cara emosional. Sehingga orang yang dijamin masuk surga oleh Allah pun, kemudian mereka tega sambil melafadzkan narasi-narasi Al-Quran itu dengan fasihnya. Artinya apa? Artinya bahwa kajian-kajian Al-Quran itu harus dilakukan secara mendalam, tidak emosional, tidak memiliki kepentingan individu, sehingga hasilnya pun justru akan membangun kerukunan umat, membangun kebersamaan, membangun rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. Itu pentingnya kajian-kajian Al-Quran dengan mendatangkan aspek-aspek positif yang ada di dalam seluruh jiwa manusia. Karena manusia sudah diberi akal oleh Allah, berbeda dengan makhluk lainnya. Ini kemudian yang memiliki nilai positif, mampu menggali potensi yang ada di alam ini untuk kemakmuran bersama. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa fungsi manajemen dalam perspektif Islam adalah pertama adalah untuk menata niat, menata ikhtiar, menata tawakal, dan menata ikhlas. Kemudian kita sekarang beralih kepada apa sih unsur-unsur manajemen Islami itu? Kita sudah mengenal bahwa unsur-unsur manajemen konvensional kita
mengenal man, money, material, method, mesin, dan lain sebagainya. Sekarang berkembang lebih banyak. Kita akan mencoba mengkaji unsur-unsur manajemen Islami, manajemen dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah insan atau manusia. Manusia adalah unsur utama dalam setiap ketercapaian tujuan organisasi melampaui syariat atau aturan atau sistem. Jika manusianya baik, maka setiap program yang telah ditetapkan akan lebih mudah untuk dicapai. Seburuk apapun sistem, jika sumber daya manusianya baik dan berintegritas, maka ketercapaian tujuan lebih mudah. Dengan kualitas SDM yang baik, maka produktivitas akan dengan sendirinya meningkat. Begitu juga, sebaik apapun sistem yang dibuat, jika sumber daya manusianya buruk, maka akan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita bisa melihat praktek ini di Indonesia. Satu aja kita contoh bagaimana sulitnya memberantas korupsi di Indonesia. Begitu banyak sistem yang telah diciptakan seperti perangkat pemberantas korupsi. Kita melihat ada BPK, ada BPKP, ada Inspektorat Jenderal, ada Inspektorat Provinsi, ada Inspektorat Kabupaten, ada DPR, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Bahkan kemudian membuat lembaga yang mandiri sendiri juga namanya KPK. Namun dengan bertambahnya lembaga, ternyata justru virus korupsi semakin menyebar dan semakin berkolaborasi. Sehingga tampak dengan jelas bahwa SDM memiliki peran sangat penting dalam rangka untuk mendorong kemajuan organisasi melalui sebuah sistem. Karena apa? Karena peran insan, peran manusia itu adalah yang paling tinggi. Sistem hanya sebagai pengawal. Kadang-kadang kita berdebat cukup tegas, cukup luas bahwa yang terpenting adalah sistem. Dalam realitasnya ternyata peran orang justru yang paling utama. Seburuk apapun sistem, jika orangnya baik, tetap akan berjalan dengan baik. Sebagus apapun sistem, jika orangnya buruk, maka yang yang akan dicari oleh mereka adalah celah-celah dari sebuah sistem tersebut, dari sebuah peraturan perundang-undangan tersebut. Sumber daya insani yang unggul adalah mereka yang kemampuannya itu dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dan lingkungannya, baik kualitas maupun kuantitas, untuk kemaslahatan umat. Kemampuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara maksimal akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan umat. Langkahnya adalah dengan membangun niat baik setiap kegiatan. Jadi niat itu menjadi sumber motivasi, niat itu menjadi sumber kekuatan untuk menumbuh kembangkan semangat kreativitas dan inovasi. Dalam sumber daya manusia insani, langkah pengembangan SDM dapat dilakukan minimal dengan 2 langkah. Yang pertama, selalu meluruskan niat baik, karena niat baik harus selalu diperingatkan kepada seluruh anggota organisasi. Karena kadang manusia terseret pada niat buruk dalam organisasi atau perusahaan dan berakibat pada turunnya produktivitas. Niat buruk bisa disebabkan karena faktor internal individu maupun faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan, organisasi maupun lingkungan lainnya. Perlu diingat, kalau kita ingin melihat pegawai, coba kita cek pegawai kita. Saya pernah menerima pegawai dan beberapa kali itu di bulan pertama, bulan kedua rapih, tertib, lancar gitu loh. Namun ketika ada pengaruh lingkungan, mereka berpakaian apa adanya, bekerja semampu dia dengan santainya gitu kan.
orang yang dalam tahun pertama itu kerjanya bagus, di tahun kedua bisa berubah. Atau di bulan-bulan lainnya karena lingkungannya tidak produktif menjadi berubah. Coba kita lihat beberapa tenaga baik yang ada di pegawai negeri ASN maupun yang ada di lingkungan organisasi kita. Mereka yang bergabung pada bulan pertama, kedua, ketiga pasti produktivitasnya meningkat. Namun bila lingkungannya kemudian dia lihat tidak maksimal, mereka akan terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Makanya butuh pelurusan niat terus-menerus. Butuh menata niat baik yang konsisten dalam jangka waktu yang lama. Ini dibutuhkan adalah agar perusahaan organisasi kita tidak terganggu oleh kondisi-kondisi buruk yang ada di sekitarnya. Nah, kita dalam hal ini bisa melihat di lingkungan kita, di lingkungan orang lain. Coba perhatikan mulai sekarang apa penyebabnya. Tenaga baru itu biasanya produktivitasnya maksimal, tetapi ketika lingkungan menginformasikan ke dia tentang perilaku yang lain, kemudian mereka juga berubah. Nah, ini penting untuk ditata oleh kita agar bisa maksimal. Berarti meluruskan niat baik, menata niat baik, menjaga niat baik lama itu penting untuk organisasi maupun perusahaan. Langkah yang kedua yang perlu diperhatikan dalam rangka untuk pengembangan SDM adalah mengikuti dan mengembangkan teknologi ilmu pengetahuan kekinian. Jadi mereka yang menjadi anggota organisasi juga diberi ilmu pengetahuan baru karena perkembangan zaman sangat-sangat cepat. Jangan sampai kita tergiras oleh perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan itu. Nah, SDM yang memiliki daya saing tinggi itu dibutuhkan kemampuan membaca perilaku anggotanya untuk diberi pengetahuan dan teknologi. Nah, langkah yang dapat dilakukan dapat melalui pendidikan dan pelatihan, dapat meneruskan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan kuliah atau belajar lanjut, kemudian bisa juga dengan pengembangan karir, dan di sini kemudian dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu meningkatkan produktivitas yang berimplikasi pada gaji atau kompensasi dan kesejahteraan bersama. Yang kedua dari unsur manajemen adalah syariat. Syariat dapat bermakna aturan, perundang-undangan, atau sesuatu yang harus ada dalam proses pelaksanaan aktivitas. Tak kalah penting, unsur lainnya adalah diksi dan narasi tentang syariat. Karena ternyata narasi syariat itu banyak menjebak seseorang. Sesuatu yang sudah berlabel syariat, kemudian orang mengatakan bahwa itu sudah terpenuhi aspek lainnya. Padahal label syariat ini bisa bermakna banyak. Nah, ini orang mengatakan bahwa kalau sudah syariah itu sudah kebenarannya sudah mutlak, kehalalannya mutlak. Padahal perlu kajian-kajian lebih lanjut tentang kesyariahan ini. Makanya kemudian saya juga menulis tentang seberapa syariahkah fintech syariah, contohnya seperti itu. Jadi untuk mengukur apa saja yang harus ada di dalam pengukuran kesyariahan itu. Nah, namun dalam manajemen syariat di sini adalah kalau dilihat dari makna kata bisa yang pertama bicara tentang sistem atau aturan,
Kemudian yang kedua, syariat bisa dikatakan memulai mananya. Yang ketiga bisa bermakna terang atau jelas. Yang keempat bisa bermakna sumber air. Yang keenam bisa bermakna menempuh jalan yang jelas dan terang benderang. Nah, ini banyak sekali makna-makna itu tentang syariah. Syariah adalah tata cara yang disusun secara sistematis sebagai sebuah acuan dalam melakukan sebuah aktivitas. Sistem menjadi penting dikarenakan sistem menjadi panduan dalam melaksanakan operasional organisasi kita maupun operasional perusahaan. Dalam definisi lain, syariat bisa bermakna terpenuhinya syarat dan rukun dan menjadi wajib adanya sesuatu yang menyertainya, seperti halnya air menjadi wajib ketika akan menjalankan syariat berwudu. Nah, kita kenal kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka perantara itu menjadi wajib hukumnya. Namun dalam manajemen kita lebih akan memaknai syariat di sini sebagai aturan perundang-undangan, kemudian tata tertib dan lain sebagainya. Ini makna syariah yang ada dalam manajemen, sebuah sistem, sebuah tata aturan, sebuah peraturan perundang-undangan. Itu syariah, berarti sistem. Yang ketiga adalah hakikat. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan pasti memiliki hakikat. Nah, inti dari kehidupan manusia adalah tauhid. Jadi hakikatnya berarti tauhid. Bahwa semua perbuatan harus bertumpu pada bentuk pengabdian kepada Allah, pada bentuk kecintaan kepada Allah. Bukan lagi kecintaan terhadap harta, apalagi pangkat dan jabatan. Harta, pangkat, dan jabatan adalah merupakan sarana untuk menuju kecintaan kepada Allah. Itu yang benar dalam perspektif Islam. Islam memberikan derajat yang sangat tinggi kepada kaumnya yang bermaisyah dengan disejajarkan orang sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Maka kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggal saat dia mencari maisyah, mencari kehidupan, bekerja untuk menghidupi keluarganya, itu disejajarkan dengan orang yang mati syahid. Kenapa begitu? Tadi, bahwa hakikat dari sebuah pekerjaan bukan apa yang terlihat. Kita sering mendengarkan itu perbuatan dunia, ini perbuatan akhirat. Padahal sesungguhnya adalah tidak ada perbuatan yang di dunia berdiri sendiri dan akhirat berdiri sendiri. Karena apa? Setiap perbuatan itu memiliki hakikat. Jika niatnya bagus, maka akan dicatat kebaikan. Jika niatnya buruk, maka juga akan dicatat sebagai keburukan di sisi Allah. Tidak berhenti pada perbuatan dunia, akhirat. Tetapi ada hubungan antara keduanya. Ada hubungan antara dunia dan akhirat. Sudah disampaikan di awal bahwa setiap perbuatan manusia memiliki interrelasi dan interkoneksi terhadap dunia dan akhirat. Setiap perbuatan berdampak pada perbuatan manusia memiliki hubungan dan dampak di dunia dan akhirat. Hakikat kita berbuat hidup di dunia adalah cinta kepada Allah. Jika manusia sudah mampu mencintai Allah dalam setiap aktivitasnya, baik organisasi maupun perusahaan, maka sesungguhnya manusia tersebut telah mencapai hakikat bekerja yang sebenarnya. Jadi kemunculan cinta kepada Allah, kemunculan karena Allah Ta'ala setiap perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai kesyariahan, sesuai dengan aturan, kemudian memunculkan rasa cinta kepada Allah, rasa sayang kepada Allah, itulah hakikat dari manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam.
Sasaran dalam manajemen Qur'ani memunculkan atau manajemen perspektif Islam memunculkan terpenuhinya kewajiban kepada Sang Khalik, kepada Sang Cipta, dan terpenuhinya kewajiban kepada sesama umat manusia. Sasaran merupakan pernyataan hasil dalam pedoman menyusun kegiatan-kegiatan organisasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen merupakan salah satu cabang ilmu yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan suatu organisasi, suatu perusahaan, suatu jamaah atau jamiah. Ini sangat tergantung seberapa bagus manajemen yang diterapkan di organisasi tersebut. Apakah perusahaan itu, apakah jamaah itu, atau jamiah itu akan berjalan efektif dan efisien, akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, tergantung dari seberapa bagus manajemen itu diterapkan di organisasi atau perusahaan atau jamaah atau jamiah tersebut. Dalam surat Al-Maidah ayat 15 dan 16 memberikan penjelasan bahwa telah terdapat panduan untuk mengarahkan pemikiran kepada kita dalam segala hal, dalam segala aspek, dalam segala kegiatan. Salah satunya adalah bagaimana manajemen yang baik untuk mencapai keselamatan dunia sampai akhirat sebagai sasaran. Nah, sasaran manajemen Islami, manajemen dalam perspektif Islam yang pertama adalah hablum minan nas. Hakikat manusia bekerja adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sebuah perbuatan manusia dapat diharapkan mampu mencerdaskan, mensejahterakan, memberikan keadilan bagi dirinya dan orang lain. Begitu juga dari sebuah perbuatan agar berimplikasi terhadap cinta kepada Allah, cinta kepada sesama manusia, bahkan cinta terhadap alam dan lingkungannya. Ini merupakan bentuk kewajiban yang harus ditunaikan setiap manusia dalam rangka mencapai kemakmuran, kebahagiaannya. Setiap manusia yang mampu memahami arti penting hablum minan nas, hubungan antar manusia, tentu mereka akan mengimplementasikannya dengan memunculkan perilaku-perilaku baik kepada sesama manusia demi mendapat ridhonya. Dari hubungan baik antara sesama manusia, hubungan baik dengan lingkungannya, ada alam, pohon-pohonan, tanah, air, dan lain sebagainya, hewan, binatang, dan lain sebagainya. Ini nanti akan memunculkan kecintaan terhadap Allah. Hubungan antar manusia ini, terutama dalam perusahaan, dalam organisasi, menjadi sasaran utama. Jadi bukan kita bicara tentang, contohnya ya, bukan bicara tentang baik buruk, tetapi apakah yang kita lakukan itu memberikan kedamaian kepada manusia yang ada di sekitar kita, memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan kepada mereka, menuntun kebaikan. Itulah sasaran utama manajemen sumber daya manusia kami. Jadi hablum minan nas, hubungan antar manusia, ini sasarannya, hubungan manusia menjadi lebih baik lagi. Sebagaimana pesan Allah di dalam surat Al-Furqan ayat 63, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini nilai-nilai hablum minan nas. Begitu juga dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi berbuat baik ya untuk diri sendiri, berbuat buruk ya untuk diri sendiri. Yang kedua adalah hablum minallah. Sasaran manusia dalam berorganisasi, dalam bekerja, dalam berbisnis adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Harapannya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya adalah mendapatkan pahala sebagai dampak positif dari sebuah perbuatan. Terpenuhinya kewajiban dan terhindarnya dari larangan adalah merupakan sasaran yang ada dalam hablum minallah. Salah satu contoh terpenuhinya kewajiban bentuknya bisa berupa zakat, sholat, haji, sedekah dengan berharap mendapat hak yakni surga, dan menjauhi larangannya juga menghindari perbuatan buruk agar tidak mendapat dosa yang dampaknya pada neraka. Sahabat-sahabat semua, Islam hadir di bumi sebagai bentuk rahmatan lil alamin, yakni bahwa rahmat itu bagi seluruh umat, entah itu umat Islam, umat non-muslim, komunis, kafirun, itu semuanya masuk ke dalam rahmatan lil alamin. Bahkan makhluk-makhluk halus, alam semesta, pepohonan, air dan semuanya juga ada di situ. Segala sendi kehidupan telah diatur oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hanya saja sifat narasinya masih universal, dan manusialah yang memiliki kewajiban untuk menggali melalui ijtihad untuk menemukan atau mendapatkan apa yang dikehendaki oleh dalil tersebut, termasuk di dalamnya adalah manajemen. Jadi manajemen itu merupakan bagian dari kajian-kajian yang masih bersifat universal dari Al-Quran, begitu juga dari hadis Nabi. Nabi bisa jadi Rasul itu memberikan konstruk berpikirnya. Nah, kita yang kemudian menarik konstruk itu ke dalam realitas kehidupan. Pemahaman tentang manajemen dalam perspektif Islam memiliki banyak pendapat ulama seiring dengan pemilihan diksi dari sebuah dalil. Nah, ini butuh kita mengkajinya lebih lanjut karena persepsi-persepsi, pemahaman-pemahaman yang berbeda itu muncul. Karena apa? Bisa pengetahuannya yang berbeda, bisa juga pengalaman yang berbeda, bisa ilmunya yang berbeda, atau bacaannya yang berbeda, atau bahkan gurunya yang berbeda. Kita sudah membahas tentang garis besar bahwa manajemen adalah ruang dan waktu niat, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas. Kalau kita bicara tentang perbedaannya, di mana sih letak perbedaannya? Kalau dalam perspektif Islam sesungguhnya yang menjadi inti manajemen itu adalah niat dan ikhtiar yang maksimal. Sementara dalam manajemen konvensional kita sering mendengar bahwa yang terpenting adalah goalnya. Jadi selalu berbicara bagaimana mencapai goal itu. Ini perbedaan yang paling mendasar. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengkaji satu persatu dari definisi itu. Yang pertama, ruang. Ruang ini dipahami sebagai fenomena rangkaian proses interrelasi, hubungan, dan interdependensi, ketergantungan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Begitu juga batasannya dalam melakukan kegiatan. Nah, ini bagian yang kemudian dimaknai oleh kita ruang. Ada ketergantungan, interdependensi satu dengan yang lainnya, antara aspek satu dengan aspek lainnya, antara unsur satu dengan unsur lainnya,
dan begitu juga batasan-batasan kegiatan tersebut. Kita melihat bahwa ketika bicara tentang hubungan, hubungan terus ketergantungan, bicara tentang ruang ini, maka kita bisa melakukan sholat dimanapun, tetapi kemudian ada batasan di mana tidak bisa kita sholat, umpamanya di WC kan begitu, itu tidak boleh. Di mana kita boleh membaca Al-Quran dan di mana kita tidak boleh membaca Al-Quran. Berarti ini adalah batasan ruang yang kemudian kami tarik bahwa ternyata ruang bagian yang harus diatur dalam manajemen perspektif Islam. Sedangkan waktu adalah dimensi atau ukuran awal dan akhir dalam seluruh rangkaian proses. Pembatasan atau keadaan ketika berlangsungnya sebuah kegiatan. Jadi waktu itu ada batas awalnya kapan, akhirnya kapan. Seperti waktu sholat, itu kan seperti itu. Jadi ini bisa mengantarkan kita ruang dan waktu, berarti ada batasan tempat atau ada batasan waktu. Ada ruang proses untuk sebuah kegiatan, ada waktu untuk sebuah kegiatan. Nah, ini bisa kita kaji lebih lanjut, bisa kita kembangkan lagi tentang ruang dan waktu ini. Manusia hidup di dalam dimensi dua ruang dan waktu. Allah menciptakan kedua dimensi itu bila dikaitkan dengan kehidupan manusia. Dimensi ruang dan waktu memiliki peranan penting karena hidup manusia dibatasi oleh dua kejadian, yaitu lahir dan kematian. Untuk itulah Allah memerintahkan manusia agar manusia mempersiapkan bekal sebaik-baiknya sebelum masuk ke kehidupan yang abadi, yakni akhirat, dan bekal yang membawa manusia pada derajat tertinggi. Jadi dari proses itu kemudian Allah menempatkan derajat tertinggi, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi Allah juga di sini kalau bicara manajemen, Allah juga melakukan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Tetapi Allah juga mengingatkan kepada umat Islam apapun aktivitasnya harus landasannya takwa dalam surat Al-Hasyr ini. Nah, di sisi lain ayat ini juga mengingatkan kepada kita, bahkan memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan persiapan untuk hari esok sebagai bentuk ikhtiar dalam rangka untuk bekal dalam kehidupan yang kelak di akhirat yang kekal dan abadi tersebut. Berbicara tentang hari esok sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr itu berarti sesungguhnya perintah untuk niat dari awal, perintah untuk melakukan perencanaan kegiatan ke depan, perintah untuk pengorganisasian, perintah untuk pelaksanaan, bahkan perintah untuk pengawasan yang selalu berhubungan dengan ruang dan waktu, agar kegiatan terarah dan tidak hanya sekedar mengalir mengikuti arus. Muslim yang baik adalah yang selalu memperhatikan ruang dan waktu dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya, bahkan seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Beramal seolah hidup selamanya, beribadah seolah mati esok. Makna dari kalimat tersebut bila dijadikan ruh dari sebuah niat atau perencanaan untuk esok hari akan menyuntikkan semangat yang luar biasa besarnya. Maka setiap rencana yang dirancang akan penuh dengan semangat menjadi yang terbaik di setiap harinya dengan arah atau target ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah berpesan kepada kita ini di dalam surat Al-Isra ayat 70, sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, kami angkat mereka di darat dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari apa yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dalil di atas dapat diambil makna bahwa dengan kesempurnaan penciptakan manusia diberi ruang di darat dan di lautan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat ini disampaikan bahwa ruang tempat untuk mengekspresikan kecerdasan manusia untuk mendapatkan rizki yang telah disiapkan oleh Allah, sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wa fis samaa'i rizquhu wa ma tu'adun. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Nah, artinya dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Kemudian pesan Allah juga dalam surat An-Nisa ayat 103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini kita diingatkan tentang waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari diksi tersebut di atas, dari dalil itu ditentukan waktunya untuk kita melakukan sebuah kegiatan, bisa ada awalnya, ada akhirnya. Nah, telah ditentukan waktunya, berarti diksi dari yang dipesankan oleh Allah, setiap kegiatan itu harus ada kejelasan awal dan akhir. Bisa itu bentuk kewajiban, bisa itu untuk bentuk kegiatan kesunahan. Kita lihat pesan Allah ini memang untuk waktu sholat, namun kita ambil konstruksinya. Konstruksinya mengingatkan kepada kita tentang sholat ini. Allah berpesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholah liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ayat ini memesankan kepada kita bahwa dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah tahajud kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Makna yang kita ambil dari pesan Allah ini adalah bahwa dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai dengan. Nah, ini jadi ada awal, ada akhir. Kenapa kita mendefinisikan manajemen dalam dimensi waktu, dalam dimensi ruang? Karena Allah juga memesankan kepada kita untuk memperhatikan itu. Ada waktu awal, ada waktu akhir, dan orang boleh semuanya melakukan kegiatan di dalam waktu itu sesuai dengan perintahnya. Umpamanya sholat berarti boleh dari awal sampai akhir. Nah, ini penting untuk kita kaji kemudian dalam ilmu manajemen.
Dan kita juga bisa mengkaji dari dalil di atas bahwa waktu akan berdampak pada kesuksesan, sebagaimana Allah menjanjikan mengangkat derajat manusia ke tempat yang terpuji. Luar biasa. Makanya Tuhan juga beberapa kali kan bersumpah, wal asri, demi waktu asar, was subhi, demi waktu subuh, wal fajri, demi dan lain sebagainya. Banyak. Artinya berarti ada nilai yang luar biasa di dalam diksi waktu tersebut. Ingat bahwa ruang dan waktu selalu melekat pada setiap fungsi manajemen Islami, mulai dari niat, ikhtiar, tawakal, dan ikhlas. Ruang dan waktu dimaknai sebagai adanya fenomena rangkaian sebuah interrelasi, hubungan, perbuatan baik akan dicatat sebagai pahala, perbuatan buruk akan dicatat sebagai perbuatan dosa di akhirat. Dan interkoneksi, ketersambungan antara perbuatan saat ini dan saat yang akan datang, antar komponen dalam batas dalam melakukan sebuah kegiatan. Namun perlu diingat oleh kita bahwa Allah juga punya hak prerogatif untuk menentukan apapun. Artinya kadang-kadang, loh saya sudah berbuat baik, kok belum dibalas sama Tuhan? Tuhan punya wilayah kapan akan diberikan kepada kita, harus diingat oleh kita seperti itu. Jadi sama dengan orang, kita dimaki oleh orang, kita dicaci oleh orang, kemudian kita berkata, katanya kalau kita tidak marah, kita tidak mencaci baik, mencaci kembali, maka kita akan disayang oleh Allah. Mana bentuk sayangnya? Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Kita tidak sadar bahwa kesehatan yang kita dapat hari ini, kesempurnaan yang kita dapat hari ini, apa yang kita terima hari ini adalah yang terbaik di mata Allah untuk diri kita. Dan kelak balasannya di akhirat. Memang ada yang hari ini kita berbuat baik, pada saat lain Tuhan akan memberikan kebaikan pula. Tapi kan waktunya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk hal ini. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai umat lakukan saja perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa ada interkoneksi, yakinlah bahwa ada interrelasi. Gitu. Ada perbuatan baik kemudian dicatat oleh sebuah kebaikan oleh Allah, ada perbuatan hari ini baik, kita juga dibalas oleh Tuhan di dunia ini, tetapi waktunya tentu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari kita mengkaji tentang niat. Nah, tadi ruang dan waktu sudah kita kaji. Kemudian kita bicara tentang apa itu niat. Niat, ada yang mendefinisikan qasdu syai'in muqtaronan fi'lihi, gerakan batin yang bergandengan dengan perbuatannya. Namun dapat juga niat itu dimaknai sebagai bentuk perencanaan, aktivitas perencanaan dengan dimulainya sebuah perbuatan seseorang atau sekelompok orang. Makanya kenapa sih bicara sekelompok orang? Kalau kita jamaah berarti minimal ada 2 orang, ada imam, makmum, maka niatnya pun berbeda. Dalam niat, jika kita melihat kajian ulama salaf, di dalamnya terdapat unsur-unsur nama kegiatan, proses pengorganisasian, kepemimpinan, visi dan misi. Kita sering terjebak apakah melafadzkan niat itu bid'ah atau tidak. Ada sebagian mengatakan bid'ah, ada menyatakan tidak. Tapi dari sisi manajemen, kalau kita bicara manajemen Islami, maka melafadzkan niat merupakan bagian dari proses manajerial. Karena kalau kita contoh, salah satu bentuknya adalah usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala.
Itu mulai dari nama kegiatannya ada, prosesnya ada, kepemimpinannya ada, pengorganisasiannya ada, gitu kan. Jadi cukup lengkap. Ternyata ulama-ulama salaf sudah bicara tentang manajemen dari dulu. Tapi kita terjebak, bahkan mengambil wilayahnya Tuhan dengan mengatakan bahwa itu perbuatan bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Wah, luar biasa kan? Kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang menyatakan melakukan proses yang terukur, terarah dengan dalil-dalil yang lain, itu dianggap dolalah. Wah, luar biasa kan? Tapi ya nggak apa-apa, itu kan pendapat, hak orang untuk menyatakan itu. Silahkan aja, karena pengetahuannya dibatasi dengan kemampuan akalnya. Itu sudah biasa, hal yang wajar dan biasa, dan kita tidak perlu memaksakan ke ranah itu. Kajian kita, kajian manajemen, bahwa dalam ilmu manajemen itu adalah merupakan bagian dari proses manajerial. Nah, ini penting untuk kita sampaikan agar kita juga tidak usah menghakimi yang lain itu masuk neraka, yang lain itu salah. Udah, biarkan dengan pengetahuan dan ilmunya masing-masing. Kajian kita adalah kajian manajemen, bahwa itu merupakan hasil pemikiran yang luar biasa dari ulama-ulama salaf untuk menemukan konsep tentang manajemen. Dan hari-hari ini kita selalu belajar ke barat, padahal dari waktu yang sangat lama ulama-ulama Islam itu sudah mengkaji tentang manajemen. Karena kita terjebak pada pengkaplingan surga-surga itu, kemudian kita lupa bahwa ada sisi lain yang bisa dikaji sebagai ilmu pengetahuan untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, untuk menghantarkan manusia kepada kesuksesan. Ini kan konstruknya. Yang kita ambil itu bukan narasi, bukan hanya narasi usulinya, tapi konstruk berpikirnya ternyata sudah ke ranah ilmu manajemen. Nah, ini yang sering kita melakukan perdebatan cukup lama itu karena ini. Nah, dan kita terbawa arus itu. Padahal kalau pakai pemotretan yang lain, kita tertawa sendiri loh. Ini kan ilmu manajemen. Nama kegiatan, judul kegiatan ada di dalam, proses planningnya ada, organizingnya, makmuman, imaman, organizing itu kan. Actuating, pelaksanaannya Allahu Akbar itu sudah dimulai. Visi misinya lillahi ta'ala, konsep tauhid di situ ada. Ya seperti itu yang kita lihat, perkembangan pemikiran-pemikiran ini. Jika kita kaji secara mendalam, asik juga. Yang penting bagi umat Islam, bagi kita yang belajar manajemen, kita wajib mendakwahkan, tetapi memaksakan dakwah kepada orang lain itu tidak bisa. Yang kedua, kita juga jangan kemudian menyalah-nyalahkan yang lain. Karena apa? Bisa jadi keterbatasan ilmu pengetahuannya, ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, ilmu pengetahuan tentang hadis, itu sangat-sangat terbatas. Nah, itu makanya mari kita kaji Quran itu dari seluruh aspek. Untuk apa? Untuk menemukan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran bersama. Oke. Hadis tentang niat ini sudah jelas kita baca di kitab Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis sahih, bahwa segala sesuatunya tergantung kepada niatnya. Dan niatnya itu apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi ketergantungan kepada niat itu menjadi sangat kuat. Kemudian pesan Allah juga di dalam surat Al-Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi lebih dekat. Allah sangat dekat sehingga mengetahui apapun yang ada pada
diri dalam hati masing-masing umat manusia. Bisa jadi orang menyatakan nilai-nilai keagamaan padahal dalam hatinya untuk mempertahankan organisasinya. Bisa jadi orang menyatakan agama-agama padahal memiliki kepentingan individu. Kita telah belajar tentang TI dan TO, tujuan individu dan tujuan organisasi. Kemudian ada juga dalam manajemen itu tujuan keridhaan Allah, ya, untuk mendapat keridhaan Allah. Jadi ini yang mengantarkan kita kepada niat itu. Niat adalah pondasi setiap muslim dalam melaksanakan pekerjaannya, baik individu maupun organisasi, kelompok gitu kan, karena tidak setiap kegiatan itu dilakukan oleh individu. Dari dalil di atas juga tampak bahwa Allah mengetahui apa niat seseorang melakukan perbuatan, karena Allah ternyata sangat dekat dengan hati manusia sehingga mengetahui motif manusia melakukan sebuah perbuatan. Dalam pandangan Islam, niat dapat merubah segala sesuatu menjadi bernilai. Seperti contoh ketika seorang guru mengajarkan cara menghitung kepada muridnya dengan niat ibadah karena Allah agar muridnya menjadi pintar, maka pekerjaan tersebut akan dicatat sebagai pahala bagi pelakunya. Dan saya sampaikan di awal bahwa bagaimana mungkin ketika belajar matematika itu kemudian wah itu jangan urusan dunia. Bagaimana mungkin urusan dunia saja, maksudnya urusan dunia tok. Padahal bagaimana kita mau menghitung zakat kalau kita tidak bisa bicara matematis? Padahal di sana di pertanian contoh yang paling sederhana, pakai persentase, ada 5%, ada 10%. Bagaimana mau menghitung persen kalau kita tidak bisa ilmu matematika? Bagaimana kita bisa mudharabah, bisa musyarakah, bisa menjalankan konsep tentang lembaga keuangan syariah kalau kita juga tidak belajar matematika? Sementara kita mengatakan bahwa belajar matematika adalah urusan dunia. Nah ini karena konsepnya tidak kembali kepada niat. Nah, dibutuhkan niat di situ. Konsep niat dan perencanaan memiliki persamaan dan perbedaan, tergantung cara melihatnya dari sudut pandang mana. Dalam niat, perancang masa depan itu diserahkan kepada Tuhan, manusia hanya bentuk ikhtiar. Jadi, niat dari hati seseorang kemudian diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Jadi perancangnya itu Allah. Kita niati untuk mendapat ridha Allah, perancangnya Allah. Kita berikhtiar, kemudian yang menetapkan juga Allah. Gitu. Ibnu Arabi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan niat suci dan penuh penghayatan, maka sesungguhnya itu adalah perwujudan dari perbuatan keilahian. Keilahian. Hadis tadi yang saya sampaikan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niat. Ini mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan hendaknya diawali dengan niat baik dan dipertahankan niat baik itu selama-lamanya. Niat sesungguhnya adalah konsep matang dari dalam diri tentang perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa manajemen, niat itu diartikan sebagai perencanaan yang baik. Tanpa perencanaan sulit untuk mencapai hasil yang baik pula. Sebab pekerjaan tanpa perencanaan yang baik pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Itu dalam konsep manajemen konvensional. Sementara dalam konsep Islam, yang terpenting adalah niat yang baik, ikhtiar yang maksimal. Hasil akhir adalah wilayahnya Tuhan. Allah berpesan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada
kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akan sayang banget Allah sama kita itu. Kadang-kadang kita yang tidak sayang kepada Allah, bahkan kadang-kadang kita juga tidak sayang kepada sesama. Kita mengkafirkan yang lain, kita menistakan yang lain, kita melecehkan yang lain, bahkan kita membaca dalil dalam rangka untuk menyudutkan yang lain. Itu kan masa sih Tuhan aja sayang seperti itu kepada kita, kita tidak sayang kepada sesama. Kemudian nanti berdalih, saya kan kulil haqqa walau kana muron. Nah, itu kan menggunakan dalil-dalil itu untuk mempertahankan perbuatannya yang sesungguhnya dalil lain juga bisa digunakan juga. Nah, di sini makanya sesungguhnya bukan yang terpenting bukan kemampuan kita untuk menyalahkan atau membenarkan yang lain, akan tetapi bagaimana gerak hati kita itu ketika mengucapkan itu. Apakah betul hati kita bergerak atas nama Tuhan dengan pengetahuannya? Karena bagaimana mungkin orang akan sayang kepada sesama apabila hanya menggunakan dalil-dalil yang mereka ketahui sebatas pengetahuannya. Begitu luas Al-Quran, begitu luas hadis, sangatlah sulit kalau kita tidak bersama-sama menempatkan nilai-nilai keislaman itu sebagai pijakan kita bersama. Itu yang penting buat kita dalam hal niat ini. Karena ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Lisan kita kadang-kadang berbeda dengan hati kita gerakannya. Kita tidak sadar, kita mempertahankan pandangan pendapat kita, padahal orang lain juga mempertahankan dengan dalil yang berbeda, atau bahkan dengan satu dalil yang berbeda. Ini kan menarik untuk kita kaji ke depan. Jika menarik, mari antar umat Islam kita saling menyayangi. Mari sesama umat sebagai rahmatan lil alamin juga saling menyayangi. Tuhan tidak akan menciptakan setan kok kalau semuanya ingin beriman. Nah, di sini bagaimana konsep kita tentang hidup bersama dalam keindahan hidup bersama dalam penuh kecintaan sama umat manusia. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang perencanaan. Perencanaan adalah prediksi aktivitas yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek perencanaan dalam konsep manajemen Islam menekankan pada 3 unsur pokok, yakni memperhatikan apa yang telah terjadi pada masa lalu dan meramalkan masa yang akan datang untuk direncanakan pada masa sekarang. Mari kita lihat pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat Al-Hasyr 18 tersebut, Allah benar-benar memerintahkan kepada kita agar memperhatikan persiapan hari esok sebagai bentuk ikhtiar, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Memperhatikan hari esok berarti melakukan perencanaan hidup agar hidup terarah dan tidak hanya sekedar mengikuti saja. Muslim yang baik adalah muslim yang melakukan perencanaan dalam berbagai hal, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Beramal seolah-olah hidup selamanya, beribadah seolah-olah mati esok. Ini dalil yang orang kemudian mengatakan bahwa ada pemisahan antara
perbuatan di dunia dan akhirat, tapi sebagian saja. Sebagian yang lain ini adalah teori motivasi agar orang tetap bersemangat. Nah, padahal pada hakikatnya dunia dan akhirat itu adalah satu kesatuan yang utuh. Surat Al-Hasyr sebagai induk perencanaan, ya, ini ayat induk ini perencanaan, itu memiliki 3 diksi yang utama, yakni yang pertama masa lalu sebagai bahan evaluasi. Kita harus punya catatan, harus punya ingatan tentang masa lalu. Ingat bahwa Al-Quran juga sebagian besar adalah sejarah masa lalu. Untuk apa masa lalu? Untuk ditarik ke masa kini. Yang kedua, bagaimana kita diingatkan oleh Allah agar juga mampu memprediksi masa yang akan datang. Ini sebagai prediksi kita. Jadi masa lalu seperti ini, kemungkinan masa datang seperti ini. Nah, 2 kondisi itu ditarik ke masa kini. Maka yang ketiganya adalah masa hari ini, masa sekarang, masa kini. Untuk apa? Untuk merencanakan apa yang kita lakukan ke depan. Jadi mengevaluasi masa lalu, membaca masa lalu, mengumpulkan data masa lalu, memprediksi masa yang akan datang, kemudian merealisasikan perencanaan untuk dilakukan pada saat ini. Jadi tiga unsur itu yang terpenting dalam perencanaan Islami. Ingat, di tengah narasinya dikatakan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, atau menyerahkan dirilah kepada Allah, cintailah Allah. Itu di tengah-tengahnya diingatkan itu. Ini suatu sistem keyakinan untuk melakukan sesuatu itu karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan orang bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Cara membangun keyakinan 2 dimensi masa lalu dan masa yang akan datang, atau proyeksi masa yang akan datang, harus tetap berpijak pada dimensi ketuhanan. Di sisi lain juga, Islam tidak pernah keluar dari keseimbangan. Ada baik, ada buruk. Ada soleh, ada tidak soleh. Berarti di sini juga ada dimensi keseimbangan dalam melakukan perencanaan, yakni keseimbangan masa lalu dan keseimbangan prediksi masa yang akan datang. Terus dibuatlah di situ perencanaan. Nah, yang terpenting bagi kita bahwa setiap kegiatan perencanaan, setiap kita melakukan sesuatu, sesungguhnya di situ harus ada proyeksi ketuhanan. Persoalannya kemudian muncul, kita mengenal aliran teologis antara lain Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Jabaro, ada keterpaksaan, ada Qadariyah kemampuan, ada Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi penyeimbang dari Jabariyah dan Qadariyah ini. Apakah ketentuan Allah sudah ditetapkan, kita tinggal menunggunya, atau kita ikhtiar sehingga Allah menetapkannya? Nah, Ahli Sunnah kemudian menjembatani itu, menjadi posisi di tengah. Munculnya aliran Jabariyah, Qadariyah, dan kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah. Di sini perdebatan tentang af'alul ibad, positioning atau relasi manusia di hadapan Tuhan seberapa dekat. Artinya ciri manusia yang terlahir dari manusia itu akan atau kontribusi manusia itu berupa apa disandingkan dengan positioning Tuhan. Itu pendapatnya menurut Qadariyah yang terlahir kemudian Mu'tazilah, jargonnya af'alul ibad minal ibad. Jadi semua yang terjadi pada manusia itu murni berasal dari diri manusia, dan itu yang dinamakan antroposentris.
Antroposentris itu manusia sebagai pusat segalanya sehingga itu menjadi af'alul ibad minal ibad. Ini ada tesa dan antitesa. Pertama, Jabariyah, dahulu antitesanya adalah Qadariyah. Jadi Jabariyah itu yang fatalism. Semua yang lahir dari manusia itu dari Tuhan. Itu yang dinamakan teosentris, kemudian muncul tesa, dan kemudian muncul juga antitesa. Kalau dari sisi arus pemikiran menempatkan pada dua kutub ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Filsafat dialektika, kalau ada tesa maka akan memunculkan kemudian antitesanya, kemudian akan muncul kembali sintesanya, adalah aswaja. Aswaja inilah yang menjadi sintesa dari dua pemikiran itu, dan muncullah teori kasab ikhtiar. Perencanaan ini penting karena orang mengatakan semuanya sudah dari Tuhan, ngapain kita melakukan perencanaan. Makanya kita butuh membahas tentang Jabariyah, Qadariyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini butuh didalami karena kadang-kadang perdebatan dilarikan ke perencanaan. Ngapain buat perencanaan? Tuh kan saya nggak direncanakan juga dapat. Saya tidak melakukan perencanaan ternyata lebih sukses daripada yang melakukan perencanaan. Nah, kan seperti itu. Perdebatannya ini dari munculnya Jabariyah, Qadariyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting untuk kita kaji mengenai hal ini. Lalu bagaimana sintesa itu mampu membangun simpati publik? Karena di tengah ini, kenapa di tengah Ahlus Sunnah itu? Karena manusia selalu disajikan tentang keseimbangan. Ada malaikat, ada setan gitu kan. Ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka. Itu kan memposisikan kita pada ranah untuk mengambil posisi yang tengah-tengah itu. Ahli sunnah bisa jadi mengambil posisi realitas bahwa manusia kadang mampu melakukan, kadang tidak sama sekali. Atau manusia itu tidak ada yang ekstrim, karena itu wajar. Aswaja itu menjadi teologi populis. Banyak lebih dikenal dan banyak pula pengikutnya, karena itu menawarkan konsep yang moderis. Jadi lebih modern dari berbagai sisi termasuk teologisnya. Nah, ini yang kemudian dinamakan human resources. Itulah watak Islam yang sesungguhnya, yang memposisikan di tengah-tengah. Tapi ini pun masih menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai di ilmu teologi. Terlepas dari itu semua, bahwa perencanaan juga kita harus pahami itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk melakukan perencanaan, kita untuk melakukan niat yang ada di dalam hati, niat yang diwujudkan dalam bentuk narasi, itu juga bagian dari perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Kembali ke kajian tentang perencanaan, bahwa dalam perspektif Islam, manusia tidak boleh lepas dari ketakwaan terhadap Tuhannya. Arti kata takwa adalah sifat manusia yang selalu menggunakan akal sehatnya dengan rumus-rumus alam, dengan selalu berharap agar Tuhan sayang, agar Tuhan baik kepada kita. Maka kita sebagai manusia juga melakukan hal-hal baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, perencanaan ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadisnya adalah masih bersifat umum, bersifat global. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah persiapan dalam arti ketika hendak melakukan aktivitas dan kehidupan sebaiknya harus dimulai dari perencanaan dan persiapan. Ketika perencanaan diartikan sebagai persiapan untuk melakukan aktivitas suatu dengan jangka waktu tertentu, dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi ightanim khamsan qabla khamsin ila akhirih, di situ ada makna rencana 5 potensi positif
yang harus segera dilakukan sebelum datangnya kondisi yang lainnya. Yang pertama, potensi muda. Ketika orang akan datang masa tua, maka ingat masa muda harus dimaksimalkan. Potensi sehat karena akan datang masa sakit, maka lakukan aktivitas yang full untuk merencanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Kemudian potensi kaya, ketika kita kaya karena akan datang masa miskin. Kemudian potensi luang karena akan datang waktu sibuk. Potensi hidup karena akan datang kematian. Nah, ini hadis yang mengingatkan kita bagaimana memaksimalkan potensi itu melalui perencanaan yang matang. Kemudian kita bicara tentang ikhtiar, ya. Tadi udah bicara tentang niat. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah proses atau usaha perubahan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok untuk mencapai tujuan baru yang lebih baik. Ikhtiar dari bahasa Arab yang artinya memilih. Ikhtiar adalah konsep Islam dalam berpikir dan berbuat. Allah berpesan dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat di atas menunjukkan adanya diksi pilihan tentang keadaan takdir. Suatu keadaan setiap manusia dapat merubah sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubahnya tanpa ada ikhtiar yang kuat. Namun kesadaran akan Allah punya hak mutlak tentang perbuatan apa yang bisa dirubah dan tidak harus ditumbuhkan pada diri manusia agar muncul sifat optimisme dalam setiap aktivitasnya. Ikhtiar diajarkan dalam Islam semenjak Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Perpisahan mereka mewajibkan Adam dan Hawa untuk berusaha agar terjadi pertemuan sehingga menyatukan kembali keluarga yang utuh. Ratusan tahun mereka berikhtiar untuk bertemu dan tantangan pun tak pernah berhenti. Dan akhirnya usaha mereka pun berhasil atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengeluh atas adanya ujian masalah, karena masalah yang menimpa manusia sesungguhnya sudah sesuai dengan kadarnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang lupa berimajinasi bahwa dalam permasalahan yang ada sesungguhnya ada nilai lain yang bisa diambil oleh kita untuk kemanfaatan. Persoalan yang muncul adalah karena kita kadang tidak memahami penyebabnya, cara mengatasinya, cara mengelolanya, dan hikmah di balik masalah tersebut. Belajar dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya bisa mengantarkan kita kepada berpikir yang konstruktif dalam pandangan Al-Quran maupun Al-Hadis. Orang sukses biasanya juga banyak gagalnya, begitu juga orang yang dapat cobaan berat kemudian Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Kita bisa lihat dari kisah Al-Quran dan kejadian-kejadian di sekitar kita, atau dari media sosial maupun media elektronik. Nah, ikhtiar di sini menjadi kunci utama bagi kita sebagai umat dalam menjalankan roda manajemen. Yang paling utama, pertama adalah niat, yang kedua ikhtiar, karena ini adalah perwujudan dari niat tersebut. Juga ukuran apakah niat itu masih bertahan atau tidak. Kita kadang-kadang kalau sudah niat, yang penting saya sudah niat, enggak, harus ada wujud ikhtiarnya. Ikhtiarnya maksimal atau enggak. Jadi ikhtiar saja tidak cukup, yang diharapkan oleh Allah adalah ikhtiar maksimal. Kita harus sadar dengan sesadar-sadarnya dalam manajemen bahwa ikhtiar adalah wilayah manusia. Ikhtiar adalah ranahnya manajerial, sedangkan terkabul tidaknya dari ikhtiar tersebut adalah wilayahnya Tuhan. Orang
sudah bekerja keras namun rezekinya sangat terukur, sementara yang biasa saja justru melimpah. Orang yang berobat kemana saja tidak sembuh, sementara orang yang pergi hanya ke dokter umum malah sembuh. Artinya kewajiban manusia itu pada ikhtiarnya, sedangkan Tuhan tentu pada penentuan keberhasilannya. Ikhtiar itu merupakan kewajiban manusia, sembuh dan tidaknya adalah wilayahnya Tuhan. Kaya dan miskin adalah wilayahnya Tuhan, tapi ikhtiar menuju itu adalah ranahnya manusia. Sebab pada dasarnya rizki, ajal, amal, celaka, bahagia, sedih manusia adalah keturunan dari Allah semenjak zaman ajali. Nah, ini yang perlu kita sadari mulai hari ini. Kita juga harus sadar bahwa manusia sudah ada ketentuannya dari Allah semenjak zaman dahulu. Sejak dalam kandungan sudah menentukan rizki, amal perbuatan, bahagia, dan kegagalan. Sebagai pegangan manusia dalam menjalin hidup sebagai khalifah fil ard, pemimpin yang ada di atas bumi dan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Berbicara tentang ikhtiar, orang sering menyebutnya ada hubungan khusus dengan rizki atau anugerah dari Allah SWT. Rizki itu memiliki pesan untuk dicari. Rizki sangat berkaitan dengan ikhtiar, sehingga syarat kaya adalah berusaha ikhtiar sebagai bentuk keadilan Allah di muka bumi. Sebagaimana Allah berpesan kepada manusia, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Pesan yang maknanya, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Namun sekali lagi, jika bicara rizki, kewajiban manusia adalah ikhtiar. Kuasa Tuhan adalah mengabulkan apa yang dihasilkan dari ikhtiar tersebut. Tuhan tidak diikat oleh perjanjian bahwa ketika ikhtiarnya maksimal, maka rizkinya juga maksimal. Ketika ikhtiarnya minimal, rizkinya juga minimal. Tuhan tidak mengikat dengan itu. Bisa jadi orang yang ikhtiar maksimal diberi rizki oleh Allah juga. Bisa jadi orang yang ikhtiar minimal juga bisa jadi diberi rizki yang banyak pula. Jadi hak prerogatifnya Tuhan untuk melakukan apapun. Nah, disinilah dalil yang mengatakan, yang sering kita doa, barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ini adalah gambaran bahwa dari ikhtiar yang tercapai untuk mencari rizki kok kita dapat, dari ikhtiar yang maksimal kok mencari rizki tidak dapat. Dua-duanya mengandung nilai-nilai keberkahan yang rahasianya ada pada Allah. Bisa jadi hasil usaha kita ditemukan oleh diri kita sendiri, bisa jadi hasil ikhtiar kita ditemukan oleh anak kita, bisa jadi hasil ikhtiar kita ditemukan oleh cucu kita. Makanya jangan pernah berputus asa dalam berikhtiar dalam bentuk apapun. Mencari kesehatan, mencari kebahagiaan, mencari harta. Tetap semangat dalam berikhtiar. Nah, yang lebih penting lagi bagi kita harus sadar bahwa ikhtiar itu adalah bentuk ibadah. Jika niatnya baik. Makanya niat selalu menyertai apakah perbuatan itu perbuatan yang berimplikasi ke akhirat atau juga berhubungan di dunia ini. Jadi setelah melakukan perbuatan baik dapat kebaikan yang lain. Jadi banyak sekali sesungguhnya yang memotivasi kita untuk berikhtiar maksimal. Jangan pernah menyerah. Wala ta'asu min rauhillah. Kita tidak boleh keluh kesah, menyerah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ikhtiar kemudian ada yang namanya bentuk pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi untuk melompokkan pekerjaan, mengelompokkan kewajiban, mengelompokkan hak. Intinya pengelompokan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi maupun dalam bisnis. Dengan adanya beberapa kelompok pekerjaan, para pekerja akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti umpamanya ada spesialisasi dari masing-masing pekerjaan tersebut.
ada ruang untuk bicara tentang kewajiban, ada ruang hak di situ. Jadi ruang itu ada di dalam pengorganisasian, ada struktur. Islam melihat pesan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Allah berpesan kepada kita bahwa dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di atas bumi, dan dia yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberinya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat di atas dapat digambarkan tentang adanya struktur organisasi, pembagian tugas dalam sebuah organisasi maupun dalam bisnis. Bahwa dalam pengorganisasian tentu ada seorang penguasa atau pemimpin yang berfungsi sebagai penggerak anggotanya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Dalam organisasi juga terdapat anggota atau bawahan yang akan menjalankan tugas-tugas yang disepakati oleh para pemimpin dan anggotanya. Begitu juga seorang pemimpin penguasa berhak memberikan reward dan punishment atas kinerja anggota organisasinya sesuai dengan hasil, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ada pesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan. Pertolongan Allah diberikan kepada jamaah. Barang siapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. Nah, ini bagian-bagian nilai yang kemudian ditanamkan kepada umat tentang bagaimana mengelola organisasi. Kita juga bisa melirik pesan dari Ali bin Abi Thalib bahwa kebenaran yang tidak terorganisir akan sangat mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Hal ini kita banyak melihat kejadian-kejadian seperti ini. Jadi untuk mencapai ikhtiar yang maksimal, kita mestinya bagaimana mengorganisir secara baik dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. Organisasi yang baik akan mampu mengalahkan apapun dalam persaingan-persaingan ini. Terlepas dari kata-kata ali atau bukan, akan tetapi dalam realitas ikhtiar sering terlihat bahwa aktivitas yang terorganisir dengan baik akan menampakkan di permukaan keindahan, kerapian, kebersihan, ketertiban, dan kemajuan organisasi tersebut. Bila itu organisasi dalam bentuk bisnis, karena pengorganisasian yang bagus akan memajukan bisnisnya. Bila itu dalam kegiatan sosial, juga akan memajukan organisasinya. Nah, ini pentingnya organisasi. Kemudian dalam ikhtiar selanjutnya adalah setelah pengorganisasian ada pelaksanaan program atau sering dikenal dengan actuating. Adalah sebuah usaha untuk menggerakkan anggota kelompok sehingga semua berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama oleh organisasi kita. Nah, pelaksanaan ini pesannya ada di surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalil tersebut mengingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Esensi dari dalil ini salah satunya adalah menunjukkan bahwa mengerjakan sesuatu yang baik amatlah penting bagi kita, termasuk di dalamnya
adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan secara bersama-sama. Tidak melaksanakan apa yang telah kita rencanakan tanpa sebab adalah bagian dari kegagalan dalam berorganisasi. Allah sangat membenci orang-orang yang hanya berbicara, menyampaikan kebaikan namun tidak mau melaksanakannya. Orang yang melakukan perencanaan kemudian tidak melaksanakan perencanaan tersebut. Perencanaan yang telah dibuat secara baik harus dijalankan sebagaimana tahapan-tahapan yang telah dibuat agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam bentuk ikhtiar adalah pengawasan. Pengawasan bagian dari bentuk ikhtiar dalam Islam. Prakteknya tidak jauh berbeda dengan manajemen konvensional menyebutnya dengan pengawasan atau controlling. Hanya saja dalam Islam pengawasan lebih luas karena mencakup bidang spiritual yang tidak ada di dalam manajemen konvensional. Ada spiritualitas ini tidak terlepas dari konsep keimanan sebagaimana seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 7, Alam taro anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ila akhirih, yang bisa dimaknai dengan tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada apa yang ada di bumi. Nah, ini. Jadi kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apapun. Dalam ayat di atas diartikan bahwa Allah merupakan pengawas setiap makhluknya yang mengawasi atas perbuatan apa yang kita lakukan. Dalam pengawasan tersebut tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki instrumen yang dijadikan sebagai acuan penilaian setiap makhluknya, yang bisa jadi Allah memiliki perangkat-perangkat tertentu untuk mengawasi makhluknya yang kita tidak mengetahuinya. Yang jelas Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita selalu diawasi dan kita sebaiknya menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya antara pengawasan manajemen Islami dengan konvensional bahwa yang melakukan pengawasan bukan hanya manusia, bukan hanya pimpinan, bukan hanya teman sejawat, akan tetapi yang melakukan pengawasan juga adalah para malaikat, Allah sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seharusnya ketika pendekatannya manajemen Islami, hasil kerja atau kinerja yang dihasilkan, ada atau tidaknya pemilik, ada atau tidaknya pemimpin, harus tetap maksimal karena diawasi oleh dua kondisi, yaitu pengawasan dari organisasi dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memang merupakan makhluk yang unik karena memiliki akal dan hati. Dan karena keunikannya, mengelola manusia ini merupakan pekerjaan yang paling sulit dibandingkan mengurus makhluk lain sehingga memerlukan ilmu tersendiri. Kita mendengar Human Resources Management yang merupakan ilmu untuk mengelola manusia agar on the track, agar hasil maksimal, agar sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi. Itu juga dari sisi tanggung jawab bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dan itu bernilai baik, maka tanggung jawabnya dalam manajemen Islami itu bukan hanya kepada manajer atau kepada pemimpin atau kepada para anggota komisaris, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal ini digambarkan oleh Allah dalam pesannya, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhon ghalidul qalbi lam fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat di atas kita dapat memahami bahwa mereka yang bertawakal adalah mereka yang selalu berlaku lemah lembut, manusia yang berlaku adil kepada semanusia, selalu memberikan maaf kepada sesama, dan suka bermusyawarah dalam segala urusan. Kemudian kita lihat Rasulullah ketika diusir dari kota Mekah lalu berhijrah, kenapa beliau tidak langsung ke Madinah, beliau malah jalan menuju ke pantai, ke arah laut. Beliau bersembunyi 3 hari dan 3 malam di Gua Thur, padahal Allah sesungguhnya bisa dengan sekejap mata memindahkan Nabi sampai ke Madinah dalam hitungan detik bahkan. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar Rasulullah SAW yang selalu lemah lembut, selalu menyerahkan kepada Allah, tetapi ketika bertawakal beliau juga tetap terus berikhtiar. Jadi tawakal bukan menghentikan aktivitas ikhtiar, tawakal sambil terus-menerus berikhtiar dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, ini berdampak terhadap hilangnya keluh kesah, ketidakpuasan, juga akan merasakan seseorang yang bertawakal itu semakin nyaman dan hilang was-was yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya. Dengan tawakal, semua urusan menjadi mudah, semua urusan menjadi ringan. Dan yang tampak dari kita adalah Allah selalu sayang kepada kita, sebagaimana awal surat selalu dikatakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga ketika sholat kita ingat selalu berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah narasi yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, adalah bentuk menyerahkan diri kepada Allah sambil terus berikhtiar, dan kita merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Dengan bertawakal, orang akan nyaman, akan bahagia. Yang terakhir adalah ikhlas. Kata ikhlas ini berasal dari bahasa Arab akhlaso, memiliki makna bersih, lurus, suci. Ikhlas adalah merupakan bentuk perilaku yang terpuji yang memang sudah seharusnya diterapkan dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam aktivitas kita. Menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran dan hadis-hadisnya adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah akhir dari seluruh proses. Allah memberikan apapun kepada kita, kita menerimanya dengan penuh kerelaan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Nah, ini yang butuh kita renungkan, justru ikhlas itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan dengan proses manajemen itu akan memberikan semangat yang luar biasa. Begitu juga apabila apa yang kita rencanakan tidak tercapai, kita juga tetap bahagia, karena berarti proses yang kita lakukan dengan baik itu adalah sebuah kehendak yang oleh Allah pasti direstui. Oleh sebab itu, setiap tindakan kita dari awal, dari niat sampai dengan ikhlas itu, kita harus mempertahankan nilai-nilai kebaikan dalam proses tersebut. Keikhlasan adalah menerima apa yang diberikan oleh Allah, bentuknya apapun. Kita tidak mempersoalkan dari sisi bentuk, tetapi tauhid dalam manajemen perspektif Islam adalah akan tampak dari seluruh proses dari awal sampai akhir, bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berpesan di dalam Al-Quran, yakni surat Bayyinah ayat 5,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam beragama secara lurus, dan juga agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus dan benar. Dalil yang menyatakan bahwa kita diwajibkan berperilaku ikhlas sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, adalah gambaran kepada kita bahwa Allah memberikan rambu-rambu tentang beragama yang lurus, di mana tingkatan manusia dalam melakukan setiap pekerjaannya hendaklah dibarengi dengan niat yang baik, ikhtiar yang maksimal, kemudian tawakal dan ikhlas. Semoga kita dikelompokkan menjadi masyarakat, manusia, makhluk yang selalu ikhlas, karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manajemen merupakan perangkat, manajemen dalam perspektif Islam merupakan perangkat agar manusia selalu niat yang baik dan dipertahankan sampai akhir proses, kemudian ikhtiar yang maksimal yang dibarengi dengan tawakal dan ikhlas. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh proses kehidupan di dunia ini, dan semoga kita mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.